Selamat pagi jemaat Tuhan. Biarlah kita semua tetap dalam keadaan sehat, baik, tetap semangat, tetap teguh, tetap kuat, dan tetap mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Hari ini kita ingin belajar tentang kualitas hidup kita sebagai orang percaya. Tentu ada perbedaan yang sangat menyolok, sangat berbeda setelah kita ada di dalam Tuhan, yaitu kita akan semakin bertumbuh dan memiliki pola, cara, dan kualitas yang berbeda dari sebelum kita mengenal Tuhan. Jadi harus ada perbedaan yang begitu jelas, nyata ketika kita mengiring Tuhan. Karena itu hari ini kita ingin belajar salah satu kualitas yang harus dimiliki oleh orang percaya. Karena hidup kita harusnya memang betul-betul berbeda, yaitu dalam masalah yang namanya ketenangan. Kita bisa melihat contoh ketika Tuhan Yesus di perahu murid-murid dan di situ sedang terjadi gelombang, angin sakal memukul perahu mereka, dan itu cukup gawat sebenarnya karena itu bisa menghancurkan kapal mereka. Dan wajar secara manusia kedagingan mereka mengalami yang namanya ketakutan, sehingga mereka harus berteriak-teriak. Dan itu adalah sebuah respon yang ditunjukkan oleh murid-murid sementara Yesus ada di situ. Karena itu kalau kita sama-sama tahu di kisah itu, akhirnya Tuhan membentak, ya, dia menghardik gelombang itu. Dan dia berkata, berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu, hai orang yang kurang percaya. Karena kita tahu ketika badai gelombang itu datang, Yesus bisa tertidur. Dia tidur di tengah badai, di tengah gelombang itu. Dan seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki yang namanya ketenangan, kualitas hidup yang berbeda dengan dunia. Ya, kalau dunia atau orang-orang Kristen yang kekanak-kanakan, mereka akan berteriak haru biru, ya, menjerit-jerit. Sama seperti kejadian dengan bangsa Israel ketika mereka harus berhadapan dengan yang namanya Laut Kolsom di depan, ya, dan di belakang mereka jelas tentara yang besar, yang bengis, yang sedang marah siap membunuh mereka. Dan mereka waktu itu berseru-seru dan terjadi kekacauan, kegalauan, ya. Dan ini berulang kali terjadi. Dan kalau kita melihat di zaman ini, kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya badai kehidupan. Kita nggak akan pernah lepas dengan yang namanya persoalan masalah. Nah, disinilah tingkat level kualitas kita sebagai orang percaya. Di sini kita akan lihat apakah saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen dengan kualitas yang terbaik, dengan kualitas yang levelnya lebih tinggi, ya, daripada orang-orang Kristen yang kekanak-kanakan, apalagi kedagingan. Saya sering melihat bagaimana reaksi-reaksi, respon-respon ketika kita menghadapi, ya, macam-macam yang kita hadapin. Mungkin saudara mengalami ditipu, saudara direndahkan, saudara tidak dihargai. Terkadang reaksi kita nggak tenang. Dan saya mau beritahu bahwa tenang adalah sebuah kata yang diinginkan banyak orang. Ya, ingin hidup tenang. Segala daya upaya diupayakan demi dapat yang namanya ketenangan. Terkadang orang berpikir, oh, untuk menjadi tenang itu saya perlu punya uang banyak. Supaya saya menjadi tenang, maunya semua orang seperti yang ada di pikiran saya. Ya, orang lalu berusaha mengkontrol, mengendalikan, ya, mencari uang, mengendalikan supaya semuanya bisa seperti yang kita pikirkan. Lalu orang berpikir supaya tenang, oh, bisnis saya supaya bagus, saya harus punya pangkat, harus punya kedudukan yang tertinggi. Tapi ujungnya kita melihat bagaimana mereka ujungnya pengen dapat ketenangan, tapi dalam realitanya justru apa yang dikejar
supaya mereka bisa tenang, berakhir dengan banyak duka. Berakhir dengan banyak kekacauan, rumah tangga hancur, bercerai, konflik. Justru apa yang mereka harapkan tadinya supaya jadi tenang dengan uang, dengan pangkat, dengan kedudukan, tidak seperti yang diharapkan dengan yang namanya ketenangan. Ketika orang dapat posisi, hari ini kita mendengar, melihat banyak sekali di negeri ini orang-orang korupsi. Ya, mereka tidak tahu ya berkata cukup, tidak bisa cukup. Kita sama-sama tahu di negeri ini begitu banyak orang korupsi, triliunan, ratusan miliar. Sementara ada orang cuma punya duit 700.000 per bulan, hidupnya tenang. Jadi jelas ketenangan yang sejati tidak bisa lahir dari kebendaan-kebendaan, dari pangkat kedudukan. Alkitab berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketenangan dalam hidup kita akan melahirkan keintiman dengan Tuhan. Karena itu kita perlu memahami ketenangan yang benar. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa hidup tenang. Di dalam Matius pasal 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata dalam ayat sebelumnya 28, "Mari datang kepadaku engkau semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi ketenangan yang benar Bapak Ibu tidak berasal dari hal-hal yang namanya kebendaan. Ketenangan yang sejati tidak lahir datang dari masalah pangkat kedudukan atau uang. Ketenangan itu ada ketika kita yang pertama datang kepada Yesus. Mari datang kepadaku. Saya udah lihat banyak orang yang berpikir uang segala-galanya yang membuat dia bisa tenang. Ketika dia punya segala-galanya, punya uang, hanya karena gara-gara sedikit udah kacau hidupnya. Ketenangan nggak dia miliki dalam hidupnya. Dia punya uang tapi batinnya nggak tenang. Dia naik mobil mewah tapi nggak tenang. Dia naik pesawat mungkin first class, kelas bisnis, tapi tetap nggak tenang. Ya, seperti pengembara, kita tahu di Alkitab ketika Kain berdosa, ya, dia hidup sebagai pengembara, jiwanya nggak tenang. Saya lihat banyak orang Kristen, ya, orang yang mengaku percaya Tuhan, jiwanya nggak tenang, ya, reaksinya nggak tenang. Dia seperti seorang pengembara, jiwanya nggak menentu. Jiwanya naik turun, kiri kanan, muka belakang, muter-muter, nggak tenang. Padahal dia punya uang. Nah, saya bersyukur bisa menikmati hidup, ya, ketenangan. Dan itu yang kita harapkan juga ada dalam hidup kita. Damai sejahtera, ketenangan. Dan lihat, ketenangan yang sejati sekali lagi tidak lahir oleh karena apapun. Dan Yesus berkata, "Mari datang kepadaku." Kalau saudara ingin mengalami hidup yang tenang, langkah yang pertama datang sama Tuhan. Jangan datang dengan hal-hal yang justru bukan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Dia adalah sumber ketenangan itu. Karena itu kalau saudara berhasil menjadikan Yesus sebagai kepala, sebagai Tuhan, Kurios, penguasa tunggal, saya percaya jiwa saudara akan dapat ketenangan. Hidup saya tenang Bapak Ibu ketika akhirnya saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ada ketenangan. Dulu hidup saya nggak tenang kalau nggak punya duit banyak. Kalau di kantong saya tidak ada uang, wah saya udah mulai gelisah. Tapi hari ini puji Tuhan, saya bisa tenang karena Yesus. Karena kalau saudara merasa tidak tenang ketika nggak punya uang, nggak punya rumah, maka ketenangan kita itu bukanlah ketenangan yang sejati, damai yang sejati. Makanya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia nggak mau kemana-mana, dia tahu Tuhan adalah sumber tempat dia bisa hidup menjadi tenang. Karena itu semua jemaat Tuhan, semua saudara-saudara dimanapun Anda berada, apapun situasi kondisi saudara hari ini, kalau jiwamu seperti kayak pengembara, ya, jangan coba
bereaksi lari ya kemana-mana. Kita coba cari ketenangan. Bertobatlah, datang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Mari datang kepadaku engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Kalau hari ini ada di antara saudara yang sakit, kalau hari ini ada di antara saudara yang mungkin sedang punya masalah keuangan, engkau terjerat dengan hutang. Kalau saudara hari ini hatimu gundah gulana, kacau, tertekan, saya mau beritahu, ketenangan itu ada di dalam Yesus. Karenanya gak usah pergi kemana-mana, pergi kepada Yesus. Bukan ada di lembah, ada di gunung, ada di kafe, ada di mana-mana. Bukan. Ketenangan sejati ketika kita mau datang kepada Tuhan. Karena itu pagi ini datanglah sama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas, karena kami memiliki ketenangan yang sejati di dalam Kristus. Lawat dan berkati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.